Selamat datang di Banten Lama, tempat di mana sejarah dan ketahanan pangan bersatu. Saya Fauzi Ramadan bersama rekan-rekan saya hari ini akan membahas tentang potensi dan aspek fisik yang terjadi di Banten Lama. Seperti yang kita bisa lihat, sawah-sawah di sini masih pada hijau, masih tergolong bagus, dan banyak potensi yang masih bisa kita kembangkan. Ketahanan pangan bukan cuma soal menjaga kestabilan, tapi bagaimana kita bisa membawa konsistensi dan penjagaan tersebut terus berlangsung. Maka dari itu, mari kita langsung dengar pada rekan-rekan saya pada kelompok 2 hari ini tentang aspek fisik ketahanan pangan di Banten Lama. Halo semuanya, berdasarkan penelitian lapangan yang kami lakukan di area persawahan Banten Lama, ditemukan bahwa banyak saluran irigasi utama yang tidak lagi berfungsi optimal. Tanah yang seharusnya terairi, faktanya mengalami penurunan debit air hingga sekitar 15-20% dibanding 5 tahun lalu. Saluran seperti ini menyalurkan kehidupan bagi sawah, tapi saat sistemnya terganggu, dampaknya langsung terasa. Hasil panen turun, biaya meningkat, dan lahan butuh perawatan ekstra. Itulah kenapa air dan irigasi bukan sekadar urusan teknis. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar ikut mempengaruhi irigasi dan hasil sawah. Benar banget. Maka dari itu, saya Aura Intan. Dari pengamatan di sini, kondisi lingkungan juga mulai menekan sistem irigasi. Musim kemarau lebih panjang, hujan makin tidak menentu, bahkan beberapa saluran berubah arah karena pembangunan di sekitar sawah. Akibatnya, banyak lahan yang kering lebih cepat dari biasanya. Jadi jelas, air dan lingkungan bukan sekedar pendukung tapi fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan. Nah, kalau air dan irigasi sudah jadi tantangan, bagaimana dengan perubahan lingkungan dan alih fungsi? Yuk, kita lanjut ke Zai dan Cia yang akan bahas soal itu. Saya Zai. Ketika kita bicara soal ketahanan pangan, kita juga harus bicara soal ruang. Di sini, di Banten Lama ini, banyak lahan sawah yang berubah menjadi pemukiman dan jalan. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2024, luas lahan sawah di provinsi ini berkurang sekitar 6.490 hektar dalam 5 tahun terakhir. Sebagian besar akibat alih fungsi untuk pemukiman dan industri. Perubahan tata ruang ini pelan-pelan menggerus lahan produktif. Akibatnya, ruang untuk produksi pangan semakin sempit. Saya Cia, selain kehilangan lahan, kita juga kehilangan keseimbangan lingkungan. Kutipan dari peneliti pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Ahmad Rifai, tahun 2023 menyebut bahwa alih fungsi lahan sawah di kawasan pesisir Banten menurunkan kapasitas air tanah dan mempercepat proses degradasi tanah produktif. Jadi, kalau kita terus biarkan alih fungsi lahan tanpa pengawasan, yang kita korbankan bukan cuma tanah, tapi masa depan pangan daerah ini. Nah, soal tanah dan produktivitas sawah sendiri, yuk kita dengar dari Naufal dan Adam yang lagi ada di tengah sawah aktif di Banten Lama. Sebelum kita lanjut ke Fauzi dan Adam, saya Nahwada Fitra Mutamima selaku salah satu anggota dari kelompok 2 ketahanan pangan. Saya telah mewawancarai salah satu petani yang ada di sawah Banten Lama ini, yaitu Pak Sanusi. Beliau menjelaskan tentang kondisi lingkungan sawah yang ada di Banten Lama ini. Hamparan tanahnya terbentang luas dengan karakteristik tanah yang gembur dan kaya unsur hara. Sistem pengairan di wilayah ini juga melimpah, mengalir melalui saluran irigasi yang tertata rapi sehingga kebutuhan air untuk pertumbuhan padi selalu tercukupi. Pada hari-hari biasa, kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang ideal bagi tanaman padi untuk tumbuh lebih hijau, lebih tinggi, dan lebih sehat. Namun, ketika hujan deras turun dalam waktu yang cukup lama, volume air di sawah mulai meningkat tajam. Saluran irigasi yang biasanya lancar mendadak tidak mampu menampung seluruh aliran. Musim hujan kadang-kadang air banjir gitu. Kadang di sini ada yang ngatur, cuman ya kadang-kadang yang ngatur kadang-kadang gimana ya. Kadang-kadang petani muring-muring. Kan di sini tuh memang diambil ya sedikit-sedikit kali itu buat lah pengurus biasa pengurus itu.
saya Naufal, bisa kita lihat secara langsung bagaimana kondisi tanah itu menjadi sebuah kunci. Tanah yang subur dan lembab membuat padi tumbuh lebih merata. Tetapi, kalau kualitas tanah itu menurun karena pencemaran ataupun kekeringan, hasil panen juga ikut menurun secara drastis. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2004, luas panen padi di provinsi tercatat sekitar 298,84 ribu hektar, mengalami penurunan sekitar 3,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Petani di Banten Lama masih berjuang untuk menjaga kesuburan tanah dengan cara tradisional seperti pupuk organik, tapi tantangannya juga makin besar karena adanya perubahan iklim. Halo semuanya, saya Adam. Dari semua yang kita lihat, jelas bahwa aspek fisik dan juga lingkungan saling terhubung, mulai dari air, tanah, udara, dan juga manusia. Semuanya membentuk sistem yang menopang ketahanan pangan. Menjaga sawah berarti menjaga masa depan, karena tanpa sawah yang sehat, kita kehilangan lebih dari sekadar sumber beras, tapi juga identitas dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pesan kami, mari rawat lahan, dukung petani, dan jaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Banten Lama mengajarkan kita satu hal sederhana. Pangan tidak akan pernah lepas dari alam. Dan selama Kita mau menjaga alamnya, sawah akan terus memberi kehidupan bagi banyak orang.